Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi di channel ini. Hukum salat Id adalah sunnah yang sangat dianjurkan sejak disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah tidak meninggalkannya hingga beliau wafat. Kemudian ritual serupa dilanjutkan para sahabat beliau. Secara global, syarat dan rukun salat Id tidak berbeda dari salat fardu 5 waktu, termasuk soal hal-hal yang membatalkan. Tapi ada beberapa aktivitas teknis yang agak berbeda dari salat pada umumnya. Aktivitas teknis tersebut berstatus sunnah. Matahari terbit hingga masuk waktu duhur berbeda dari salat Idul Adha yang dianjurkan mengawalkan waktu demi memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat yang hendak berkorban selepas rangkaian salat Id. Salat Idul Fitri disunnahkan memperlambatnya. Hal demikian untuk memberi kesempatan mereka yang belum berzakat fitrah. Salat Id dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah dan terdapat khutbah setelahnya. Namun bila terlambat datang atau mengalami halangan lain, boleh dilakukan secara sendiri-sendiri atau munfarid di rumah ketimbang tidak sama sekali. Berikut tata cara salat Id secara tertib. Pertama, salat Id didahului niat yang berbunyi usalli sunnata li Idul Fitri raka'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Ditambah imaman kalau menjadi imam dan makmuman kalau menjadi makmum. Artinya aku berniat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum imam karena Allah Ta'ala. Hukum pelafalan niat ini sunnah. Yang wajib adalah ada maksud secara sadar dan sengaja dalam batin bahwa seseorang akan menunaikan salat sunnah Idul Fitri. Sebelumnya salat dimulai tanpa azan dan iqamah karena tidak disunnahkan, melainkan cukup dengan menyuruh as-salatu jami'ah. Kedua, takbiratul ihram sebagaimana salat biasa. Setelah membaca doa iftitah disunnahkan takbir lagi hingga 7 kali untuk rakaat pertama. Di sela-sela tiap takbir itu dianjurkan membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, Maha Suci Allah baik waktu pagi dan petang. Atau boleh juga membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Atau boleh juga membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketiga, membaca surat Al-Fatihah setelah melaksanakan rukun ini. Dianjurkan membaca surat Al-A'la, berlanjut ke ruku', sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti salat biasa. Keempat, dalam posisi berdiri kembali pada rakaat kedua, takbir lagi sebanyak 5 kali seraya mengangkat tangan dan melafalkan Allahu Akbar seperti sebelumnya. Di antara takbir-takbir itu, lafalkan kembali bacaan sebagaimana dijelaskan pada poin kedua. Kemudian baca surat Al-Fatihah, lalu surat Al-Ghasyiyah, berlanjut ke ruku', sujud dan seterusnya hingga salam. Sekali lagi, hukum takbir tambahan 5 kali pada rakaat kedua atau 7 kali pada rakaat pertama. Ini sunnah sehingga apabila terjadi kelupaan mengerjakannya tidak sampai menggugurkan keabsahan salat Id.
Kelima, setelah salam, jamaah tak disarankan buru-buru pulang, melainkan mendengarkan khutbah Idul Fitri terlebih dahulu hingga rampung, kecuali bila sholat Id ditunaikan tidak secara berjamaah. Hadis Ubay khutbah mengungkapkan sunnah seorang imam berkhutbah 2 kali pada salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan memisahkan kedua khutbah dengan duduk. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Pada khutbah pertama, khatib disunnahkan memulainya dengan takbir hingga 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua memukanya dengan takbir 7 kali. Wallahu alam.